tantangan selama menjadi pemadam itu apa aja sih Pak? Tantangan jadi pemadam itu banyak ya, terutama resiko pribadi dan tim ya, ketika kita berangkat dari markas ke TKP kejadian kebakaran, penyelamatan baik banjir maupun yang lainnya, itu resikonya banyak ya. Dari berangkat sampai TKP beresiko, pulang dari TKP ke markas juga beresiko, belum gangguan dari masyarakat yang mungkin sedang panik dan sebagainya. Jadi pemadam itu adalah satu pekerjaan yang berisiko tinggi, itu makanya risikonya banyak. Keterampilan apa saja yang harus dimiliki sebagai pemadam ini Pak? Keterampilan yang dimiliki tentunya seorang petugas damkar itu harus menempuh beberapa diklat. Pokoknya adalah utamanya diklat dasar, yaitu Fire Basic Training, yaitu seluruh petugas pemadam itu wajib mengikuti Basic Fire Training itu. Nah, setelah itu baru kita ke kejuruan dari penyelamatan, yaitu rescue itu banyak, ada rescue air, ada rescue bangunan runtuh, beda ketinggian, selfie, rescue water rescue, dan lain-lain segala. Traffic accident itu termasuk kejuruan. Nanti sampai ke jenjang ada penyuluhan, ada first aid, ada benda-benda berbahaya, ada lagi inspektur 1, inspektur 2, itu adalah satu tingkatan tingkat yang paling tertinggi di jajaran pemadam kebakaran. Dan masih lagi banyak tingkat lagi seperti investigasi ya, benda-benda berbahaya dan sebagainya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kira-kira teori saat perkuliahan dengan kondisi di lapangan itu kan sangat jauh berbeda ya Pak. Nah, menurut pendapat Bapak itu bagaimana gitu Pak di antara kedua itu? Berbeda antara gimana di lapangan dengan di? Iya, teori saat perkuliahan sama kondisi di lapangan gitu. Oh ya, tentunya semua itu kan lapangan itu juga perlu teori. Jadi sebenarnya berkesinambungan ya. Sebelum kita turun ke lapangan kan kita belajar dulu secara teori. Baru setelah teorinya kita menguasai secara teori, baru kita menjalankan praktek. Jadi harus ada kesinambungan. Bukan masalah perbedaan, tapi memang harus melalui teori terlebih dahulu, baru kita praktek lapangan. Itu supaya menjadi satu hal yang menjadi yang sesuai yang diinginkan oleh siapapun gitu ya. Baik, kira-kira nih Pak, ada pesan atau saran gak sih buat kita nih sebagai mahasiswa bimbingan konseling kan? Terus jika kita melanjutkan karir menjadi guru bimbingan konseling, nah misalnya nih sebaiknya mengikuti pelatihan A, pelatihan B, atau sebagaimananya gitu. Ya, untuk petugas damkar juga perlu itu seorang psikolog ya. Jadi perlu bimbingan secara mental juga, karena ketika petugas pemadam itu sudah menjadi trauma ketika suatu saat terjadi sesuatu di tempat kejadian perkara dari trauma, itu perlu hadirnya seorang psikolog. Jadi bimbingan konseling itu sangat penting buat petugas pemadam kebakaran. Makanya saya juga berkeinginan ketika masuk menjadi barisan sukarelawan kebakaran atau jadi petugas pemadam kebakaran, harus ada tes secara psikologi supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika di TKP ya. Jadi bimbingan konseling itu sangat penting sekali untuk seorang petugas damkar. Oke, bagus banget jawabannya. Lanjut ke 5, itu ada apa yang membuat Bapak tuh tertarik gitu memilih profesi ini? Ya, tertarik ketika
kita sering menonton di film-film dan begitu. Tugas seorang pemadam itu tugas yang sangat mulia, kerjanya menolong tanpa pamrih. Semua itu dilakukan asal berdasarkan dengan keikhlasan. Yang kedua adalah basicnya disiplin, karena saya dari kecil dibimbing sama kedua orang tua saya itu sangat disiplin, seperti bangun pagi, sarapan pagi, dan semuanya itu on time, tepat pada waktunya. Nah, petugas damkar harus seperti itu, ya, tertarik karena mungkin ketika kita melihat film-film yang sering beredar di dunia maya, kenapa petugas pemadam kok kerjain menolong terus, ya itulah tertariknya, karena memang panggilan jiwa kita untuk berbagi kepada sesama sesuai dengan tupoksi dan keahlian kita gitu. Jadi damkar itu harus mempunyai jiwa yang penyabar, penyayang, pokoknya harus punya jiwa yang seluas samudra gitu, tidak boleh emosional dan sebagainya. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, kira-kira apa aja masalah yang sering banget nih dihadapin dari profesi Bapak? Masalah yang kita hadapi di Jakarta khususnya adalah kemacetan lalu lintas. Akses jalan menuju TKP biasanya sempit, dan biasanya juga terhalang oleh warga DKI yang parkir kendaraannya di sepanjang jalan, sepanjang badan jalan, baik itu jalan di kampung maupun jalan utama. Padahal Pemda DKI sendiri sudah ada aturan dilarang parkir di sepanjang badan jalan. Ya, jadi saya mengimbau juga pada warga DKI, ketika mau beli kendaraan harus sudah disiapkan garasinya terlebih dahulu. Jadi tidak menghalangi ketika terjadi emergensi, unit atau mobil-mobil kita damkar tidak mengalami kesulitan. Di TKP juga kita sering kewalahan dengan banyaknya warga yang sering menonton kejadian musibah kebakaran, sehingga secara tidak langsung mengganggu lalu lintas kita melakukan pemadaman kebakaran atau penyelamatan yang lainnya. Jadi itulah halangan, kendala-kendala yang kita alami selama ini selalu adalah kemacetan, parkir sepanjang badan jalan, ada lagi portal yang hanya menghindari kejahatan, jadi tidak memikirkan unit-unit kami bisa masuk apa tidak. Karena seyogyanya semuanya warga berpikir ketika mau di portal boleh, tapi harus ada yang jaga. Yang berikutnya adalah mungkin yang disebut poldur, polisi tur itu terlalu banyak sehingga memperlambat kalau unit-unit kami gitu. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Kak, aku mau nanya nih beberapa hal tentang volunteer yang kakak jalanin saat ini. Aktivitas keseharian volunteer yang kakak jalanin tuh dari pagi atau sore atau gimana? Kalau aku biasanya ngikut volunteer itu dari pagi ya, biasanya dari jam 8 pagi kita udah kumpul. Nah, kita di sana aktivitasnya biasanya langsung ke panti-panti, terus kayak itu tuh udah terprogram kita mau ngerjain apa aja, programnya kayak gimana. Biasanya sih kayak ada pembelajaran untuk anak-anaknya. Iya, terus ada kegiatan, terkadang ada kegiatan untuk menanam gitu misalnya. Iya. Berarti kayak dia mengajar ya? Iya, lebih ke mengajar anak-anaknya sih. Iya. Biasanya dalam satu hari atau seminggu berapa kali Kak? Seminggu 2 kali atau satu hari ke beberapa panti mungkin? Kalau aku sih biasanya karena aku sibukannya kerja ya, jadi aku bisanya 2 harian aja sih, biasanya Sabtu sama Minggu. Nah itu aku ngejalanin ini udah beberapa bulan sih, udah mau setahun sih Kak. Oh lumayan ya, udah Iya. lama. Kalau boleh tahu ketertarikan kakak menjadi volunteer itu kira-kira apa ya?
Aku ngikut volunteer ini pertama karena aku suka anak kecil ya Kak, dan aku juga suka berbagi ilmu. Kalau ke anak-anak kecil kan gimana ya, gemes aja gitu. Benar, Jadi aku kalau ada volunteer info-info di IG atau di mana aku ikut gitu. Oke. Ya. Menurut kakak ada nggak sih tantangan selama kakak menjadi volunteer? Sebenarnya kalau yang kayak gitu nggak terlalu sih ya Kak. Biasanya kan itu udah udah ada yang ngurus lah ya soal volunteer ini. Kendalanya paling ya untuk anak-anaknya nggak semuanya bisa kita atur kan, kayak kita ajarin nggak semuanya langsung bisa gitu, kayak harus sabar ngadepin anak-anaknya gitu. Jadi kayak guru ya ngebimbing. Iya, kayak sometimes kayak gitu sih. Oke. Nah, volunteer ini kalian tuh membentuk komunitas atau kayak welcome-kan mereka yang mau ikut ke volunteer kakak nih? Oh enggak, kita itu biasanya ada komunitasnya sih. Aku selalu pertama tuh kayak daftar dulu gitu ya. Kayak daftar dulu, diseleksi lagi, nggak yang sembarangan bisa keluar masuk gitu. Oh, ada nggak kak kira-kira kayak kesan-pesan untuk mahasiswa kayak aku supaya bisa ikut volunteer atau berbagi ilmu gitu? Ya, kesan-pesan buat mahasiswa-mahasiswa ya, selagi kalian masih muda, masih punya waktu. Menurut aku penting sih kita ngikut-ngikut aktivitas sosial yang kayak gini. Itu tuh bagus banget. Kita bisa bangun relasi, terus kita belajar empati, ya kan, kesabaran juga kita di sana nggak ya. Selama masih muda, masih punya banyak waktu, kalau bisa sih ikut-ikut kegiatan sosial kayak gini ya Kak. Ya karena berbagi ilmu juga bagus Penting, ya, iya. apalagi sama anak-anak yang di panti. Boleh Betul. tuh ya, aku kapan-kapan ikut kalau ada waktu. Ih, boleh banget. Langsung aja cek di IG ya. Boleh, nanti Oke. aku ajak teman-teman aku yang lain Ya, buat bagus ikut deh, bagus. volunteer. Oke, Ya. sekian dan terima kasih. Saya ingin bertanya tentang selama menjadi guru BK, apa saja sih Bu yang harus kita lakukan Bu? Sebetulnya kalau ditanya apa saja yang harus dilakukan jadi guru BK, sebetulnya mengalir gitu aja ya. Oh, Karena lambat laun kita akan ngerti apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya gampangnya guru BK itu gini, bukan gampang ya, bukan menggampangkan. Menariknya guru BK itu kita belajar untuk mendengarkan apapun dari siswa. Kita itu poinnya di situ, kita belajar mendengarkan. Setelah mendengarkan, baru kita mengajak mencari solusi. Itu sih kalau yang selama ini Bu Asma tangkap dari BK ya. Dan itu menyenangkan buat Bu Asma mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa gitu. Oke, baik. Lalu kalau untuk keterampilan apa aja sih Bu yang harus dimiliki untuk guru BK gitu Bu? Kayak misalkan Kalau apa untuk gitu? kalau untuk keterampilan sih sebenarnya lebih spesifiknya nggak ada ya. Kayak tadi ya, seiring berjalannya waktu itu biasanya kita akan paham dengan sendirinya, karena kan ini kita tuh anak-anak ya, bukan barang mati. Oke, gitu ya. iya. Bukan benda mati, tapi benda yang memang bergerak dan setiap hari ada perubahan. Nah, kalau dibilang apa sih keterampilannya, tadi yang tadi Basma bilang poin yang pertama mungkin seni mendengarkan dulu itu ya, itu penting banget gitu. Terus apalagi keterampilan yang lain, keterampilan mengolah emosi. Jangan sampai kita mendengarkan siswa tapi emosi kita sendiri belum bisa kita mengatur emosi kita. Itu penting banget sebagai guru BK kalau menurut Ibu ya. Karena apa? Mendengarkan itu juga membutuh suatu yang effort yang luar biasa loh gitu. Kalau kita emosi kita sendiri aja kita nggak bisa menahan, kita nggak bisa mengontrol, itu kayaknya nanti merealisasikan ke anak-anak tuh, anak juga bingung, dan bagaimana kita nggak bisa mengontrol emosi kita sendiri. Lebih kalau Bu Asma bilang sih lebih ke individu kita masing-masing ya. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Tapi selain mengontrol emosi kita sendiri sebagai guru BK, itu tadi seni mendengarkan dulu kalau Bu Asma. Tapi untuk ngontrol seperti anak yang
apa notabennya kayak bermasalah atau gimana, itu harusnya gimana Ibu untuk dikelarkannya Ibu? Kalau BK sebetulnya, nah ini banyak yang asumsi, mungkin para sudah belajar kali ya, asumsi masyarakat salah tentang BK. Asumsinya bahwa BK itu tempat anak-anak yang tanda kutip nakal. Pada Iya. sejatinya nggak ada anak yang nakal kan. Benar. Ada anak yang kreatif belum terarah gitu. Kalau dibilang apa ya, tadi apa sih mengacu pada yang Iya, untuk anak-anak beberapa anak-anak yang nakal. anak-anak yang tanda kutip nakal Iya. gitu. Sebenarnya sih pendekatan ya, lebih ke pendekatan. Mereka kan melakukan itu pasti ada sebab dan akibat ya. Itu lebih ke pendekatan sih. Dengarkan dulu, tadi balik lagi ke mendengarkan lagi. Itu dengarkan, mereka punya alasan kenapa bisa terjadi itu gitu. Seperti itu, baru nanti kita tawarkan solusinya. Jadi solusi itu bukan kita yang carikan, tapi ditawarkan, kamu punya solusi apa gitu. Kayak begini Bu. Kayak ditawarkan. Kalau menurut dia fine, yuk dijalankan. Jadi solusinya itu sebetulnya datang dari anak itu. Kenapa? Kalau solusi dari guru BK yang menawarkan, belum tentu anak itu terima. Jadi kita kasih, suguhkan. Jadi menurut kamu gimana? Harusnya seperti apa? Nah, itu kalau menurut gua sama seperti itu. Tapi jangan ngejudge dulu ya, anak tanda kutip nakal. Ibu Asma kurang setuju dengan kata-kata label nakal gitu. Iya. Oke, baik Ibu. Berarti untuk kayak yang potensi yang berpresentasi kayak untuk apa ya, kayak ada kayak kemauan kayak misalkan silat atau apa, itu guru BK harus ngadepinnya kayak gimana Bu? Kayak tari saman atau silat, taekwondo atau bakat ya, bakat-bakatnya lebih ke itu. bakat prestasi. Iya, ya itu Ibu. Prestasi ya. itu. Jadi kan itu tadi, BK kan bukan hanya untuk anak-anak bermasalah ya, tapi anak-anak yang ingin berprestasi juga bisa ke BK gitu kan. Biasanya yang pengalaman Bu Asma ya, anak itu datang curhat, Bu, aku pengen begini, misalnya mau ngambil ekskul, bingung gitu kan. Itu biasanya diperdalamin. Kalau Bu Asma, cenderungnya kamu sukanya apa? Gitu, balik bertanya kalau Bu Asma ya. Ekskul Bu, kayaknya saya suka ini deh, tapi orang tua saya ngelarang ini gitu. Nah itu kita cari solusinya bersama. Kalau ekskul. Ada juga yang misalnya, Bu, nanti kalau SMA aku mau masuk ke jurusan apa ya? Nah itu juga tuh banyak tuh, biasanya kelas 9. Nah itu biasanya kita diskusi dulu. Ya, menggali lebih dalam lagi, kira-kira potensi di dalam diri kamu itu apa sih? Dengan cara apa? Kamu coba mengembangkan apa sih yang di diri kamu yang kamu mau gitu. Jadi kemauan si anak ini gitu. Bukan gara ikut teman atau karena orang tua atau segala macam, tapi dilihat dulu potensi dari anak itu sendiri. Kalau Bu Asma selama ini nanganin anak-anak seperti itu. Anak-anak yang mau misalnya, Bu, aku minta tips dong, mau ranking 1 atau mau bagus atau bagaimana, itu balik lagi lebih banyak berdiskusi gitu kalau Bu Asma ya. Oke, mengerti Karena Bu. segala sesuatunya bisa dibicarakan dari hati ke hati lah gitu. Oh, berarti face to face gitu ya Bu ya? Iya, biasanya mereka datang sendiri. Ibu, Bu Asma minta waktu dong, kayak kemarin anak kelas 9 yang datang, anaknya pinter. Bu, ada waktu nggak? Saya mau bicara soal apa? Saya mau masuk ke lebih baik mana ya Bu? Dia minta pertimbangan itu. Bu Asma bilang, kamu yakin nggak kalau masuk ke 4? Kamu pinter. Bu Asma kasih lah keunggulan dia gitu kan. Kenapa nggak percaya diri kalau masuk ke situ? Saya bisa Bu, bisa. Oke, dicoba dulu. Semuanya segala sesuatunya kalau nggak tahu, kita coba dulu. Ternyata kan masuk. Jadi kadang ada beberapa anak yang dia sebetulnya pintar, sebetulnya punya keinginan, tapi dia bingung. Aku bingung dengan dirinya sendiri. Aku mampu apa enggak ya? Gitu. Rata-rata gitu. Kalau di usia-usia SMP. Masih bimbang lah ya Bu ya. Iya, karena kan labil. SMP itu masih ikut-ikutan. Iya, masih ikut teman. Biasanya kayak Iya, gitu. masih ikut-ikutan. Jadi dia kadang belum tahu aku tuh mau kemana sih gitu. Kadang udah kelas 9 pun mereka nggak tahu mau ke SMA kah, mau kemana kah. Kamu emang mau masuk apa? Aku bingung Bu, aku ikut mama aja, aku ikut orang tua aja. Masih banyak yang seperti itu gitu.
Oh, oke, baik Ibu. Terus kalau misalnya kira-kira nih Ibu apa aja sih Bu yang sering dapat apa yang dihadapi selama ini menjadi guru BK yang dihadapi? Oh, Kayak yang dihadapi. seperti kayak masalah atau apa gitu. Oh, tantangan ya Iya, sebagai guru BK ya. tantangannya ya Ibu. Eh, Iya, kayak Kalau selama ini yang Bu Asma hadapi tantangan guru BK itu ketika ada anak yang datang ke guru BK menceritakan tentang permasalahan di rumah dan dia tidak mau diketahui oleh orang tuanya karena khawatir A, B, C, D punya alasan sendiri. Sementara permasalahan dia orang tua harus tahu. Nah, itu dilema tuh guru BK. Ya ibu, aku percaya ya sama ibu. Ibu jangan cerita ya sama ayah, sama orang tua aku gitu. Sementara permasalahan yang dia hadapi, orang tuanya harus tahu. Nah, itu butuh waktu untuk meyakinkan anak biar terbuka dan juga menghadapi orang tua. Gitu. Itu karena nggak semua orang tua bisa welcome ya. Apalagi kalau udah ngomongin BK gitu. Benar, ya. Mereka tuh udah negatif thinking, padahal nggak semuanya harus negatif gitu. Itu ada apa Bu? Masalah apa? Anak saya kenapa begini-begini? Anak saya cerita apa? Udah negatif dulu gitu. Padahal kan ada permasalahan yang mungkin orang tua harus tahu. Kita cari solusi bersama gitu. Supaya masalah ini cepat selesai, jangan berlarut-larut gitu. Yaitu tantangan buat Bu Asma ya selama ini, tantangannya itu ketika ada anak cerita tentang permasalahan di rumah, dia nggak mau orang tuanya tahu. Sementara permasalahan ini harus diketahui orang tua. Itu tuh dilema banget Bu Asma. Dan butuh waktu yang alot untuk meyakinkan anak ini biar bisa ngobrol sama orang tua gitu. Oh, berarti kalau gitu kira-kira kalau untuk menyampaikan ke orang tuanya gitu tuh berapa lama sih Bu untuk nunggunya itu? Gimana? Nggak putus-putus nih. Kalau misalnya kan si anak ini kan nggak mau tahu cerita untuk ke ibunya. Nah, itu ibu menyimpannya gitu berapa lama sih Bu untuk menyampaikan ke orang tuanya gitu Ibu? Kalau ibu sampai anak ini mau dengan sendirinya, biasa sih nggak terlalu lama-lama banget ya, nggak berlalu sampai berbulan-bulan gitu, nggak intens ketemu lagi gimana. Ini loh efeknya kalau masalah ini nggak sampai ke orang tua kamu akan seperti ini. Kalau disampaikan begini akan begini gitu. Kira-kira efeknya lebih kalau nggak lebih bagus diceritakan atau tidak. Nanti ibu sebagai pendampingan gitu kalau Bu Asma. Jadi kan dia mikir tuh. Tapi saya belum siap. Oke, ibu tunggu sampai kamu siap. Kira-kira kamu maunya gimana? Kalau Bu Asma gitu. Itu alhamdulillah selama ini alhamdulillah setelah ngomong ke orang tua juga paham dan ngerti gitu. Selama ini ya yang Bu Asma hadapin gitu. Tapi banyak juga kalau dibilang berapa lamanya sih relatif ya. Oh, relatif. Karena kan beda-beda kasus, beda-beda penanganannya gitu. Iya. Itu aja sih. Oke, Bu. Terima kasih juga Ibu atas